Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ada salah satu konten video dari channel GMD Islam yang digawangi oleh Adha. Judulnya sangat bombastis. Ya, judulnya fakta membuktikan Ustadz Wahabi ketakutan pada anak lulusan pesantren. Bombastis kan sobat-sobat judulnya. Namun sobat-sobat, ketika saya klik video ini, saya tonton dan simak, tidak ada yang sesuai dengan judulnya. Bukti bahwa Ustadz Wahabi ketakutan dengan lulusan pesantren sama sekali tidak ada. Hanya berisi curhat, kegalauan, kegelisahan, kekhawatiran dari seorang Adha, yaitu yang menggawangi channel GMD Islam. Selalu semangat, selalu rapatkan barisan, selalu mengkonter Wahabi. Jangan takut. Kita sudah teruji nyali di depan guru kita, membaca di depan para santri. Pernah kita ngajar, jangan takut kita mengkonter Ustadz Wahabi. Kita sudah teruji. Terlihat sekali dari kata-katanya. Dia mengatakan, ya jangan takut, rapatkan barisan, ayo bersemangat. Ya artinya kan ada sesuatu yang membuat mereka tidak bersemangat. Ada sesuatu yang membuat mereka galau, mereka gelisah, mereka khawatir. Dengan perkembangan dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, yang semakin hari semakin disambut dan diminati oleh orang-orang yang cerdas, yang menggunakan akal sehatnya, yang jujur pada hati nuraninya, bahwa kebenaran itu bukan pada perkataan, pendapat selain dari Allah dan Rasulnya, bahwa kebenaran Islam itu ya menurut Quran dan Sunnah Nabi. Dia hanya membuktikan ya bahwa ketakutan dari Ustadz Wahabi adalah Gus Jaka sudah mengundang live, tapi tidak ada Ustadz yang Wahabi yang muncul. Banyak bukti ya, kalau orang-orang Wahabi ini sudah ketakutan. Banyak bukti. Gus Zaka sudah membuka live, membuka kesempatan kepada orang-orang Wahabi ya untuk berdiskusi ilmiah. Tapi bagaimana nyatanya, faktanya? Ustadz Wahabi tidak berani naik. Ini dijadikan bukti. Sama sekali bukan takut. Ya. Karena untuk apa live streaming dengan Gus Jaka? Kalau kita sudah tahu bagaimana pemikiran dia, bagaimana pendapat dia,
bagaimana sikap dia yang tidak lebih hanya cocok logi, berputar-putar bermain logika. Hanya itu yang dilakukan Gus Jaka. Tidak ada yang lain. Kita kan sama-sama sudah tahu. Ya. Wahabi seperti ini, Gus Jaka seperti ini. Nah, maka live streaming, debat langsung atau apapun namanya, tidak akan ada hasilnya. Tidak akan ada titik temu. Karena ya ukuran kebenarannya berbeda. Yang satu, ukuran kebenarannya Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang satu lagi, pendapat ulama. Itu juga dipilih ulama dan mendukung amalan bid'ah mereka. Jadi untuk apa? Ya, termasuk saya pernah diundang melalui komen di channel saya. Tapi saya merasa belum perlu. Dan salah satu lagi, yaitu tadi. Tidak akan ada hasil apa-apa. Walaupun nanti, ya, mereka mengakui kebenaran kita, tetapi pada akhirnya mereka ngeyel. Mereka tambah menjadi-jadi. Contohnya seperti Kiai Haji Idrus Ramli. Di dalam konten tersebut, Saudara Adha juga menyebut-nyebut saya dan Sapas. Jangan sampean semua terpatahkan dengan bocil Wahabi seperti Safas. Jangan. Ya. Jangan terpatahkan sama seperti itu ya. Dia tidak berbobot. Dan jangan juga seperti Endang. Jangan. Kalau kita terpatahkan seperti orang-orang yang kayak Endang ya. Jangan pokoknya. Karena itu merupakan suatu hal yang lucu ya. Lucu. Suatu yang tidak dikerjakan Nabi, bid'ah sesat. Ini Endang kan level-level masih di bawah lah ya. Masih di bawah, paling bawah. Paling bawah artinya dia tidak ngerti dalil ya. Dia tidak ngerti membaca kitab gitu. Ya, saya dibilang levelnya rendah. Ya, jangan terpatahkan oleh mereka berdua. Nah, ini kan ungkapan kekhawatiran, berarti sudah ada yang patah. Ya memang selama ini hujah-hujah mereka kan selalu ya kami, ya saya dan Sapas mematahkan hujah-hujah mereka. Dan mungkin saja ya GMD curhat seperti ini ya mengungkapkan kegelisahannya, kegalauannya, kekhawatirannya. Memang sudah banyak dari jamaahnya, mungkin santri-santrinya mulai melirik dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mungkin juga sudah mengikuti secara diam-diam. Ya, kami dan Sapas dianggap tidak level mereka lah. Tetapi anehnya mereka selalu ingin mengajak debat, mengajak diskusi langsung. Bahkan beberapa kali mereka memasukkan saya ke dalam grup WA mereka tanpa permintaan, tanpa izin dari saya. Karena saya merasa tidak perlu dan grup itu tidak bermanfaat, ya saya keluar. Tapi apa yang mereka katakan? Saya kabur. Ya kan etikanya ketika memasukkan orang, dia harus minta izin. Atau setelah dimasukkan seharusnya minta persetujuan. Ini kan tidak. Langsung dimasukkan. Beberapa kali saya dimasukkan, saya keluar, saya dimasukkan, saya keluar lagi. Kemudian mereka
ya memenuhi halaman komen di channel saya mengatakan saya kabur. Adha mengatakan, ya walaupun kita hanya lulusan pesantren, kita bisa mengcounter, katanya, mengcounter. Ya saya maklumi, ya maksudnya itu mengcounter, ya memukul balik hujah-hujah atau dalil-dalil atau argumentasi dari Wahabi. Itu maksud dari pernyataan Adha dari GMD Islam. Faktanya, ya, yang selalu kalah, selalu terpukul, ya, selalu di-counter, selalu dimentahkan adalah hujah-hujah mereka. Ya, paling-paling mereka cuma bisa, ya, mengkritik bagus tidaknya bacaan, fasih tidaknya baca Al-Quran, ya, mahrojul huruf, nahu sorob, ya hanya sebatas itu saja. Baca kitab hanya sebatas itu saja. Tetapi tidak pada tema bahasan yang substansi. Hanya, ya, mengkritik pada ilmu alat. Hanya sebatas itu kantor-kantor yang diberikan oleh pihak Aswaja. Selebihnya mencela, caci maki, menuduh, bahkan berkata-kata yang tidak layak untuk dikatakan. Mereka menyebut, ya, hewan, menyebut nama hewan di depan nama saya. Nah, inilah counter yang bisa dilakukan oleh Aswaja kami. Nah, jadi sobat-sobat, kesimpulannya, ya, tidak terbukti bahwa Ustadz Wahabi ketakutan dengan lulusan pesantren. Ya, konten ini tidak membuktikan apa-apa selain curhat dari admin channel GMD Islam, menampakkan kekhawatirannya, kegalauannya terhadap perkembangan dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang semakin hari semakin disambut dan diterima oleh orang-orang yang cerdas, menggunakan akal sehat dan jujur dengan hati nuraninya. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.